Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kali ini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang makalah tentang perilaku harga. Perkenalkan, nama saya Huzaimah sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan juga rekan saya Vini Alfionita Enda sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perilaku industri. Perilaku industri ini menurut Baye 2006 mengacu pada bagaimana individu perusahaan berperilaku dalam pasar. Nah, pengertian ini mencakup keputusan terkait penentuan harga, keputusan periklanan, keputusan untuk berinvestasi dalam beraktivitas, penelitian dan pengembangan, maupun sejumlah perilaku lainnya. Yang pertama, perilaku harga. Dalam penentuan harga merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam proses keputusan dan proses alokasi sumber daya. Dalam perusahaan, bagian ini akan membahas beberapa metode penentuan harga dan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Bahasanya difokuskan pada 4 bagian, yaitu yang pertama, cost plus pricing. Dengan metode ini, menghitung harga produk, perusahaan hanya perlu mengestimasi biaya variabel rata-rata, lalu menambahkan persentase markup yang mencakup kontribusi terhadap biaya tetap perusahaan dan laba yang ingin diperoleh. Yang kedua, diskriminasi harga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Harga per unit output tergantung pada identitas pembeli dan jumlah unit output yang dibeli. Yang kedua, diskriminasi derajat kedua. Harga per unit output tergantung pada jumlah unit output yang dibeli. Diskriminasi derajat ketiga. Yang ketiga yaitu peak load pricing. Strategi ini didasarkan pada fakta bahwa sejumlah pasar permintaan terhadap produk bervariasi pada jam-jam yang berbeda setiap harinya. Yang terakhir, transfer pricing, menetapkan harga. Nah, keputusan harga dalam mekanisme transfer pricing merupakan suatu keputusan yang paling penting karena mempengaruhi tingkat pendapatan masing-masing. Definisi yang bertransaksi dan selanjutnya mempengaruhi profitabilitas masing-masing. Definisi tersebut yang kemudian mempengaruhi investasi yang diberikan kepada suatu divisi. Bahkan keputusan harga ini juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi dapat diartikan sebagai penggabungan sumber daya produktif. Integrasi dapat terjadi melalui proses merger ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan atau membangun suatu perusahaan baru. Yang pertama, ada integrasi atau merger horizontal. Ini mengacu pada penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang serupa menjadi satu perusahaan. Nah, ada beberapa macam motivasi yang mendasari terjadinya merger horizontal. Yang pertama yaitu motivasi untuk memaksimalkan profit, yang kedua motivasi manajerial, yang ketiga motivasi efisiensi, dan yang terakhir motivasi pengambilan perusahaan gagal. 2. Dalam integrasi yaitu integrasi atau merger vertikal. Integrasi ini mengacu pada penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang beroperasi pada tahap produksi yang berbeda dalam proses produksi suatu produk dan jasa. Nah, integrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu upstream backward. Vertical integration yang merupakan situasi ketika sebuah perusahaan memegang kontrol atau proses produksi input untuk operasi perusahaannya. Yang kedua yaitu downstream
forward vertical integration yang merupakan situasi ketika sebuah perusahaan memegang kontrol atas aktivitas yang mampu meningkatkan daya guna output perusahaan tersebut. Nah, motivasi perusahaan dalam melakukan integrasi vertikal yaitu yang pertama untuk peningkatan kekuatan pasar. Integrasi vertikal dapat meningkatkan kekuatan pasar melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, integrasi vertikal mendorong penghapusan monopoli yang dilakukan oleh penyedia input dan pengajar. Karena perusahaan memiliki unit bisnis yang menyuplai input dan memasakkan outputnya. Yang kedua, integrasi vertikal dapat mendukung kemampuan monopolis untuk melakukan diskriminasi harga. Motivasi yang kedua yaitu penurunan biaya produksi melalui integrasi vertikal dapat terjadi karena adanya pengurangan biaya transaksi dalam proses produksi. Berikut penyebab penurunan biaya transaksi tersebut. Yang pertama yaitu integrasi vertikal akan mendorong adanya keterkaitan antara teknologi produksi yang dapat mendorong koordinasi keberlanjutan proses produksi serta aktivitas kapasitas produksi sehingga mendorong biaya produksi. Yang kedua, berkurangnya ketidakpastian usaha. Yang ketiga, ketidakpastian ketersediaan bahan baku dan sarana pemasaran. Yang keempat, pengurangan kompleksitas regulasi yang harus ditemui perusahaan ketika bertransaksi. Yang kelima, ruang potensi terjadinya moral hazard karena perusahaan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan pada supplier atau outlet yang terintegrasi dalam perusahaan. Yang keenam, adanya aset specification. Suatu perusahaan memiliki spesifikasi untuk memproduksi produk-produk tertentu. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menghindari pajak. Yang ketiga dalam integrasi yaitu merger konglomerasi. Menurut Lipzinski, merger konglomerasi baru mengacu pada proses penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan produknya yang berbeda-beda atau bisa juga dengan produk yang sama namun berbeda wilayah operasi ke dalam suatu kepemilikan perusahaan. Nah, salah satu motif dalam mendasari aktivitas merger konglomerasi adalah keinginan mengeksploitasi atau memaksimalkan elemen-elemen produksi yang dapat digunakan bersama untuk berbagai macam produk seperti penggunaan bahan baku, teknologi, dan outlet produk bersama-sama. Nah, merger konglomerasi menjadi melibatkan aktivitas diversifikasi. Nah, aktivitas diversifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diversifikasi ke dalam bisnis terkait, yang kedua diversifikasi ke dalam bisnis tidak terkait. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya Huzaimah. Bagian C, penelitian dan pengembangan. Schumpeter mengemukakan bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan dapat dibagi menjadi 3 tahapan yang berbeda, yaitu penemuan, inovasi, dan difusi. Penemuan berarti pembangunan ide baru atau penciptaan suatu ide baru dan penerapan awal. Inovasi berarti keberhasilan penerapan ide baru, sementara difusi berarti penyebaran ide baru melalui suatu perusahaan, termasuk proses imitasi dan adopsi teknologi baru oleh perusahaan pada industri yang sama maupun pada istilah lain, manakala itu suatu inovasi relevan untuk diterapkan. Secara luas, Lipzinski membagi proses inovasi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar setara dengan tahapan penemuan atau inovasi. Dalam konteks perusahaan yang memproduksi output, penelitian dasar mungkin cenderung jarang dilakukan karena ketidakpastian akan hasilnya dan tataran praktis seringkali dianggap kurang visionable. Yang kedua, penelitian terapan. Berbeda dengan penelitian dasar, penelitian terapan sudah mempunyai fokus serta potensi output yang jelas dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk menentukan kelayakan teknologi dari program yang ditujukan. Yang ketiga, pengembangan
Tahapan ini merupakan jembatan antara ide baru atau penemuan dalam produksi komersial. Pada tahapan ini, sumber daya untuk melakukan uji coba pilot project dan penyediaan retrofit menjadi hasil dari taman ini menjadi penentu apakah suatu penemuan akan berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu produksi komersial tempat. Yang keempat, produksi komersial. Tahapan ini merupakan proses produksi baru atau penerapan proses baru dalam skala penuh. Tahapan ini dapat disetarakan dalam tahapan innova. Difusi adalah proses yang kelima. Difusi adalah proses penyebaran inovasi. Difusi ini dapat melalui berbagai cara. Menurut Lipzinski, keputusan untuk berinvestasi dalam aktivitas penelitian dan pengembangan bukan merupakan strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan profit jangka pendek, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan strategi sebagai berikut. Yang pertama, strategi ofensif. Strategi ofensif mengidentifikasikan bahwa suatu perusahaan berusaha menguasai pasar, pemanfaatan dan pengenalan teknologi baru. Fokus utama strategi ini adalah penciptaan ide-ide baru dan menjaga hak kepemilikan dan pemanfaatan dari ide-ide baru ini melalui paten. Dalam strategi ini, perusahaan cenderung berinvestasi besar-besaran pada biaya, peralatan, dan pengembangan modal manusia. Yang kedua, strategi defensif. Pada perusahaan yang menganut strategi defensif, perusahaan melakukan investasi pada aktivitas penelitian dan pengembangan hanya untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Yang ketiga, strategi imitatif. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk meniru, misalnya mengajukan lisensi untuk memproduksi dalam jangka pendek, sembari mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dalam jangka panjang. Yang keempat, strategi ketergantungan. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan keputusan perusahaan induk dan inangnya. Bagian D, periklanan. Kuncoro menyatakan bahwa iklan digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Menurut Lipzinski, periklanan merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan penyediaan barang dan jasa atau produsen untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang dan jasa harus dijualnya. Periklanan dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu periklanan yang bersifat informatif dan periklanan yang bersifat persuasif. Lipzinski menyatakan bahwa periklanan merupakan salah satu senjata utama memenangkan persaingan antar perusahaan. Meskipun demikian, pentingnya aktivitas periklanan dalam persaingan bervariasi sesuai dengan struktur pasar tempat perusahaan beroperasi. Pernyataan ini dapat diperjelas melalui sejumlah poin berikut. Yang pertama, kondisi pasar persaingan sempurna. Menurut teori pasar persaingan sempurna, aktivitas periklanan cenderung tidak memiliki peran penting karena setiap perusahaan mampu menjual produknya berapapun jumlahnya pada tingkat harga pasar. Yang kedua, kondisi pasar monopoli. Pada kasus monopoli, ketika pasar dikuasai oleh suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas periklanan dan mungkin ada, namun intensitasnya rendah karena tidak ada iklim persaingan di pasar, dan monopolis juga bisa menentukan kuantitas produk dan harga produknya dengan atau tanpa aktivitas periklanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang perilaku industri. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.